Beliau berkata, "Shallaina al-maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami salat maghrib bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma qulna law jalasna hatta nusalli ma'ahu al-isya. Jadi kata Abu Musa, kami salat maghrib bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berkata, kalau seandainya kami duduk hingga salat isya bersama beliau. Salat isya bersama beliau. Fajalasna. Maka kami duduk. Fakharaja alaina. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kita. Kata beliau, maziltum huna, kalian masih di sini, maksudnya duduk di masjid. Faqulna ya Rasulullah sallaina ma'ak. Kata Abu Musa, wahai Rasulullah, kami salat bersamamu. Tsumma qulna, kemudian kita berkata, najlis hatta nusalli ma'akal isya. Kita akan duduk sampai salat bersama kamu salat isya. Jadi enggak semua sahabat itu tinggal di dekat Masjid Nabawi. Dulu kota Madinah itu cuman sebesar Masjid Nabawi sekarang. Ya, jadi Masjid Nabawi dulu kota Madinah cuman sebesar itu. Makanya kalau antum pernah ke Madinah, antum akan menemukan di situ ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Ali, ada Masjid Bilal. Dulu Masjid Abu Bakar, Masjid Ali itu berada di luar kota Madinah. Kuba dulu di luar kota Madinah. Makanya disebutkan dalam riwayat kalau Nabi SAW ngambil ihram di Bir Ali itu qasar. Sekarang Bir Ali itu jaraknya dekat. Karena dulu itu sudah keluar kota. Nah, ini sahabat kadang datang ke Masjid Nabi SAW dari luar kota Madinah untuk tinggal bersama Nabi, belajar, sholat dan yang lainnya. Maka disebutkan dalam riwayat Bukhari, kalau Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an ganti-gantian dengan salah seorang di Ansor untuk ke Masjid Nabi belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang hari ini salah seorang Ansor datang ke Masjid Nabi belajar, Umar bekerja. Nanti sahabat Ansor itu pulang menginformasikan tentang ilmu yang dia dapati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besoknya Umar yang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar, sahabat itu bekerja. Ini juga anjuran penuntut ilmu harus mencari nafkah, ya. Jadi nggak bisa orang ngaji sana setiap hari tapi keluarganya terlantar. Ya, dia cari nafkah. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini Abu Musa duduk. Abu Musa duduk bersama di Masjid Nabawi, sholat bersama Nabi dari maghrib hingga isya. Kata Nabi, ahsantum wa asabtum. Kalian telah berbuat kebaikan dan kalian telah benar. Perbuatan kalian ini benar. Kemudian disebutkan qala thumma rafa'a ra'sahu lis-sama. Wa kana katsiran ma yarfa' ra'sahu ila as-sama. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya ke langit. Dan Nabi SAW sering mengangkat kepalanya ke langit. Ya, menunjukkan kalau Allah Al-Ali maha tinggi. Maka Nabi berkata, an-nujumun aminatun lis-sama. Fa idza dhahabatin nujum atas samaa amruha. Wa ana amanatun li ashabi. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun wa ashabi amanatun li ummati. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Subhanallah, hadis riwayat Muslim. Ini pelajarannya. Kata Nabi SAW, an-nujumun amanatun sama. Bintang-bintang adalah penjaga langit. Ya, penjaga langit. Karena salah satu fungsi bintang apa? Bintang fungsinya apa? Ada 3 fungsi bintang. Yang pertama, rujuman lisyayatin, untuk melempar syaitan yang mencuri informasi di langit. Yang kedua, wa bin najmi hum yahtadun, sebagai petunjuk jalan. Dan yang ketiga, zina, perhiasan langit.
Maka kata Nabi, an-nujum amanatus sama. Bintang penjaga-penjaga langit. Fa idza dhahabatin nujum, kalau misalnya bintang itu tiada, maka langit akan datang waktu kehancuran. Wa ana amanatun li ashabi, dan aku, maksudnya Nabi SAW, penjaga buat sahabat-sahabatku. Artinya selama ada Nabi SAW, maka sahabat ini terjaga dari semua fitnah, syubhat, bahaya dan yang lainnya. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, kalau aku tiada, maka akan datang kepada sahabat-sahabatku apa yang dijanjikan. Ya, maka kata para ulama, terbukanya pintu fitnah yang besar salah satunya ketika Umar bin Khattab wafat. Maka Umar ini seperti pintu yang menutup semua bentuk fitnah. Ketika Umar terbunuh, maka pintu itu terbuka, maka tersebar luas fitnah. Maka ketika Nabi SAW tiada, apa yang dijanjikan kepada para sahabat akan terjadi. Wa ashabi, dan sahabat-sahabatku, amanatun li ummati, penjaga umatku. Fa idza dhahaba ashabi, apabila telah pergi sahabat-sahabatku, ata ummati ma yu'adun, akan datang kepada umatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Jadi ini rekomendasi Nabi SAW. Selama bahwasanya sahabat-sahabat adalah yang menjaga umat ini. Kalau sahabat tidak ada, maka akan terjadi dari umat ini apa yang telah dijanjikan, ya, dari perkara-perkara yang berkaitan dengan fitnah. Kemudian juga ada dua lagi yang ingin kita sebutkan, ya. Di antaranya juga sabda Nabi SAW tentang keutamaan atau kebenaran manhajus salaf, yaitu sahabat Nabi SAW kepada Khalid ibn Walid dan juga kepada para sahabat secara umum. Kata Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian celak sahabat-sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Subhanallah. Jangan kalian celak sahabat-sahabatku. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar Uhud. Uhud gunungnya panjang. Ya. Dia berinfak emas sebesar Uhud, ma balagha mud, tidak bisa sampai dua telapak tangan salah seorang dari sahabatku walaupun setengahnya. Itu menunjukkan sebesar apapun yang kita lakukan tidak bisa menyamakan sahabat Nabi SAW. Oleh karena itu tidak boleh mencela sahabat. Makanya dimasukkan oleh para ulama di bab aqidah, yaitu tentang sahabat-sahabat Nabi SAW. Karena sebagian sekte seperti Khawarij dan juga Syiah, mereka mengkafirkan sahabat dan mencela sahabat-sahabat Nabi SAW. Subhanallah, orang Syiah mengatakan kalau Aisyah sebagai pezina, sedangkan Allah Ta'ala menurunkan ayat membebaskan Aisyah fitnah dari zina. Ya, kemudian dia melaknat sebagian besar sahabat dan mengkafirkan. Ya, maka ini kesalahan. Ya, cuman sahabat bukan nabi dan rasul, maka sahabat itu tidak maksum. Ya, cuman apa yang mereka lakukan dari kebaikan mengampuni semua kesalahan-kesalahan mereka. Ya, makanya tidak boleh khaut, terlalu dalam membahas perselisihan yang ada atau yang terjadi di kalangan sahabat. Karena kalau kita terlalu dalam membahas perselisihan yang ada di kalangan sahabat, itu akan membuat fitnah, bahkan bisa mencela salah seorang di antara mereka.